Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan hingga kesempatan untuk bisa hadir pada pengajian sore hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh almarhum Syekh Ali Jabir, ya. Jadi tema kita pada kesempatan ini adalah bedah buku almarhum Syekh Ali Jabir, amalan ringan paling menakjubkan. Nah, alhamdulillah kita akan coba melihat terlebih dahulu daftar isi daripada buku beliau ini, ya. Jadi sesuai dengan judulnya, amalan ringan paling menakjubkan, ya. Di bawahnya 20 kiat menuju kebahagiaan hidup. 20 kiat menuju kebahagiaan hidup. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin bahagia? Tentu kita ingin bahagia. Nah, kita berdoa untuk almarhum Syekh Ali Jabir, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga beliau ditempatkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan kebahagiaan dan di alam barzah Allah jadikan kubur beliau di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi amal yang terus mengalir untuk beliau, apa yang telah beliau tulis, ya, yakni amalan ringan paling menakjubkan, 20 kiat beliau yang kita kenal, ya, pejuang Al-Qur'an, seorang hafiz 30 juz Al-Qur'an, dan atas izin Allah beliau telah Indonesia, walaupun beliau bukan asli orang Indonesia, namun beliau terus semangat, ya, untuk berbuat baik, melakukan kebaikan di Indonesia, dan beliau meninggal wafat 14 Januari 2021. Semoga amal beliau seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik, dituliskan, ya, sesuai juga dengan judulnya tadi, 20 kiat menuju hidup. Maka di daftar isi yang saya baca ada berapa poin, ya. Yang pertama, 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Kemudian yang kedua, 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh, ya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebelum tidur, amalan menuju husnul khotimah. Dan kita yakin atas izin Allah, semoga Syekh Ali Jabir insyaallah husnul khotimah, ya. Kemudian yang keempat, keajaiban membaca Al-Quran, ya. Kita tahu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Kemudian yang kelima, menarik dari buku ini, The Power of Doa. Orang boleh menghina kita, merendahkan kita, tapi orang tidak akan mampu menolak doa-doa kita. Yang keenam, keajaiban surah Al-Mulk. Nah, beberapa waktu yang lalu di studio Abiyudi Official kita telah belajar tahsin surah Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah yang ke-67, ya. Yang di sini Syekh Ali Jabir juga menuliskan keajaiban daripada surah Al-Mulk. Ini baru 6 dari 20 poin, ya, menuju kebahagiaan hidup itu. Yang ketujuh, Syekh Ali Jabir menuliskan amalan penyebab husnul khotimah.
Yang kedelapan, kiat mencetak anak soleh dan soleha. Jadi kalau kita punya jabatan, punya harta, punya istri yang cantik, rumah yang mewah, tapi kalau anak-anak kita durhaka sama kita, ya tentu kita tidak akan bahagia dalam hidup ini. Kemudian yang kesembilan, amalan pengusir was-was. Nah, ini menarik. Ya, beliau juga membahas ini di antaranya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, yang beliau ya suruh kita untuk membacanya berulang-ulang. Tentu ini dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, ini baru separuhnya ya, yakni menggapai kemuliaan dengan taubat. Ya, menggapai kemuliaan dengan taubat. Nah, yang ke-11 dari daftar isi buku ini, keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kedahsyatan surah Al-Ikhlas. Nah, kita lihat di sini ya. Beliau banyak sekali juga membuat konten video-video ya di channel beliau, di YouTube beliau. Di antaranya adalah ya surah Al-Muzammil. Nah, di sini saya tidak melihat ya daripada surah Muzammil, tapi yang beliau tulis adalah kedahsyatan surah Al-Ikhlas. Yang berikutnya yang ke-13, the power of doa, kembali the power of doa ya. Kemudian yang ke-14, rahasia agar hajat cepat terwujud, dasarnya sedekah subuh. Nanti kita coba lihat ya pembahasannya. Kemudian yang ke-15, zikir pembebas 99 kesulitan. Kenapa mesti 99 kesulitan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Syekh Ali Jabir menuliskannya zikir pembebas 99 kesulitan. Banyak kesulitan di antara kita. Faktor ekonomi, kesehatan, ya, rumah tangga, ya, penyakit dan seterusnya. Maka di sini ada zikir pembebas 99 kesulitan. Kemudian yang ke-16, keajaiban zikir dan shalawat. Ya, kita tahu ya, innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah pun bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat dan orang-orang beriman diajak untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berikutnya, doa yang menjadi rebutan malaikat. Doa yang menjadi rebutan malaikat, ya. Yang ke-18, 3 amalan agar hidup tidak merugi. Ini penting. 3 amalan agar hidup tidak merugi. Yang ke-19, doa pembayar syukur dan doa yang meliputi keseluruhannya. Lalu kekuatan surah Al-Fatihah, ya, ini diantaranya. Nah, namun ada tambahan dari beliau, ya, diantaranya cara menggapai tabungan akhirat. Kemudian 4 amalan utama di hari Jumat. Lalu yang ke-23, rahasia agar kita dihargai Allah. Jadi judulnya ini 20, tapi daftar isinya 23. Nah, mungkin baik juga kalau kita membuatnya 23 kiat menuju ya kebahagiaan hidup. Nah, satu hari sahabat pernah bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apa itu bahagia? Nabi tak sebutkan rumah mewah, kendaraan mewah. Katakan Qur Rabbiyallahu sumastaqim. Katakanlah Tuhanmu Allah, lalu istiqomahlah. Nah, di buku ini di halaman pertama, Syekh Ali Jabir menjelaskan, ini membuat kita sedih ya, seakan-akan beliau ada bersama kita. Kita tidak tahu amal soleh mana yang menjaminkan husnul khotimah ya dan masuk surga. Kita nggak tahu amalan mana yang menjadikan kita husnul khotimah dan masuk surga. Bisa amal soleh yang sederhana, yang kecil, remeh ya, dianggap remeh, tapi ternyata melalui amal itu kita bisa terjamin masuk surga dan terjamin husnul khotimah. Jadi Syekh Ali Jabir. Baik ya. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan daripada buku ini. Tapi saya tidak akan membahas seluruhnya. Silahkan dapatkan saja buku ini. Dan insya Allah juga tersedia ya. Penerbitnya ini ada dari Zikrullah. Biasanya almarhum Ustaz Arifin Ilham juga menulis di penerbit ini ya. Nah, ini menjadi bestseller juga ya. Nah, kita coba ambil ya
sahabat-sahabat semua yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan yang pertama adalah ya, mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Apa di antaranya? Nah, Syekh Ali Jabir mengambil hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, bagaimana bunyi hadis ini? Saya membacanya ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhrajan wa min kulli hammi farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Terjemahan daripada hadis ya, riwayat Abu Daud ini yang artinya Allah ya, siapa yang rutin dan rajin membaca istighfar, akan Allah mudahkan segala urusan. Jadi kalau kita banyak baca istighfar, bentar lagi Ramadan, maka kita diingatkan dengan targhib Ramadan, banyak baca Quran, banyak istighfar ya. Karena ini bulan ampunan. Wabil asharihum yastaghfirun. Rasulullah itu banyak beristighfar di waktu sahur, waktu fajar. Istighfar beliau, kalau hari ini Sayyidul Ayam, ada Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita belum hafal, astaghfirullahalazim. Intinya, siapa yang rutin dan rajin membaca istighfar, akan Allah mudahkan segala urusannya, akan Allah angkat segala kesusahannya, dan didatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita berharap semoga lisan ini tidak pernah berhenti untuk bermohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu ya. Nah, ini diantara daripada ya amalan untuk mewujudkan hajat kita dan masalah kita. Kemudian yang berikutnya ya, kita coba ambil lagi dari keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Ibadah subuh. Nah, ini Syekh Ali Jabir mengambil hadis dari Abu Daud lagi dan At-Tirmizi yang terjemahnya, berilah kabar gembira bagi orang yang datang ke masjid ya. Ini yang di studio sahabat-sahabat Abi Yudi, subuh udah ke masjid belum nih? Bang Ipan ke masjid ya. Nah, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi anak-anak muda, sahabat Abi Yudi, usahakan subuh sholat ke masjid ya. Nah, kalau telat ya memang kadang banyak kita naik motor ya, tapi kita berharap mudah-mudahan bisa berjalan kaki gitu. Kemudian ya, Syekh Ali Jabir juga mengambil dari hadis riwayat Muslim. Apa terjemahannya? Ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah. Ya, man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah. Masya Allah. Tentu kita ingin ya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Syekh Ali Jabir ya menuliskan mengerjakan 2 rakaat sebelum salat fajar ya, sunnah qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya ya. Dunia dan seisinya. Jadi generasi muda yang paling kaya itu siapa? Orang yang melaksanakan salat subuh apalagi nah sebelum salat subuh ya, yakni salat sunat 2 rakaat gitu. Baik, ini amalan yang luar biasa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sedekah subuh ya, sedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ini doa yang paling bagus ya, yang luar biasa ya. Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang-orang yang berinfak. Jadi malaikat itu turun emang ya. Dia pun kemudian berdoa di waktu subuh itu ya,
bagi orang yang bersedekah. Tapi malaikat juga ya berdoa juga, Allahumma atim mumsika talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Ini anak-anak muda yang di studio Abi Yudi Official ini, Abi yakin ya, insya Allah istrinya nanti cantik, soleha, kaya, banyak warisannya, karena dia banyak sedekah. Jadi kalau dia ngasih tahu Abi, Bi, ada enggak Bi calon istri yang cantik, kaya, soleha, banyak warisannya, cerdas, hafiz Quran 30 juz. Nah, kalau tanya ke Abi, kalaupun Abi tahu itu informasinya, afwan ya, enggak Abi kasih tahu ya. Ini langka yang gini. Ya, baik. Ini linknya udah di-share Bang. Harusnya di-share ini Bang. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, baik, kita teruskan. Kemudian ya, doa yang lain, Allahumma atim munfikon khalaqan. Tadi, ya Allah berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Jadi kebahagiaan itu ketika kita banyak berinfak ya, bersedekah, apalagi di waktu subuh ya. Kemudian Syekh Ali Jabir menuliskan ya, berwudu sebelum tidur amalan menuju husnul khotimah. Berwudu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berwudu. Jadi kalau ada anak-anak muda tanya ke saya, Bi, apa sih obat jerawat? Maka saya sampaikan, obat yang paling mantap, top margotop untuk jerawat antum adalah banyak berwudu. Banyak berwudu ya, banyak berwudu sehingga kita nanti ya menjadi husnul khotimah. Kemana-mana berwudu ya, mau ke pasar berwudu, mau pergi olahraga berwudu, keluar dari rumah berwudu bukan waktu sholat saja. Nah, dan kita tidak tahu kapan jadwal kematian kita. Kemudian Syekh Ali Jabir yang kita kenal ya, Masya Allah, tabarakallah, beliau adalah orang yang giat ya, untuk terus mengembangkan Al-Quran di tanah air kita ini ya, mensyiarkan Al-Quran. Nah, dalam buku ini Syekh Ali Jabir juga menulis tentang keajaiban Al-Quran, dan kita yakin Al-Quran itu adalah firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Syekh Ali Jabir ya, banyak juga pembahasannya terkait dengan Al-Quran ini ya, di mana beliau mengajak kita untuk terus menjadikan Al-Quran itu ya dalam kehidupan kita ya, bukan hanya untuk keperluan sekali saja, tapi semua aktivitas kita ini kemudian menjadi benar-benar bisa sesuai dengan Al-Quran. Syekh Ali Jabir bukan hanya mengajak kita untuk membaca Al-Quran dengan benar, kalau tidak benar kan mengurangi maknanya, tetapi beliau juga mengajak kita untuk mentadaburi Al-Quran ya. Dalam tulisan ini beliau mengajak kita memperbanyak membaca Al-Quran di Ramadan. Nah, sahabat-sahabat itu ada yang di Hijr Ismail seperti Utsman bin Affan, waktu sholat witir dia bisa banyak sekali membaca Al-Quran. Ada yang satu hari mengkhatamkan Al-Quran, ada berapa kali khatam dalam satu hari. Dan sahabat-sahabat meninggalkan ya dunia ini 11 bulan yang kemarin telah mengejar dunia ini. Nah, kalau kita mungkin karena belum terbiasa ya, tapi 1 bulan nanti mudah-mudahan target kita bisa membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Jadi 1 Ramadan diawali Al-Fatihah, kemudian sampai akhirnya itu juz 30 surah An-Nas. Mudah-mudahan kita bisa melakukan minimal sekali Al-Quran di bulan suci Ramadan tahun ini, ya kan? Nah, beliau menuliskan di sini cara kita bisa mengkhatam Al-Quran dalam 1 hari. Kita baca saja 1 juz gitu dalam 1 hari, maksudnya dalam 1 bulan ya, maka itu 30 juz. Mudah bukan? Kata Syekh Ali Jabir ya. Jadi tulisan ini ringan tapi tentu penuh dengan makna. Kemudian beliau juga menuliskan tentang the power of doa, inna doa wal ibadah. Nah,
kita semua ya tentu banyak masalah ya. Banyak sekali ya masalah dalam hidup ini. Nah, hebatnya ada satu tulisan beliau ini yang mengkisahkan seorang dokter bernama Dr. Ishan ya, ketika ada pesawat yang akan memberangkatkan dia ke satu kampung di mana dia bertugas di sana untuk kesehatan masyarakat. Ya Allah, ternyata pesawat ini harus menyambung lagi, harus menunggu waktu. Akhirnya dia menempuh lewat jalur mobil 3 jam, 4 jam, ketemu jalan yang rusak. Cerita kisah dari Syekh Ali Jabir di sini. Akhirnya dokter ini masuk ke dalam sebuah kampung ya, kemudian sudah gelap, tersesat seseorang. Ternyata orang itu mempersilahkannya makan, minum, baik. Orang itu terus berdoa. Ternyata doanya lama. Apa doanya? Ternyata cucunya itu tidak bisa berjalan ya, lumpuh, sakit. Nah, ternyata doanya hari itu dikabulkan Allah. Allah mengantarkan seorang dokter namanya Dr. Ishan untuk kemudian mampir ke rumah nenek itu di mana cucunya dalam keadaan sakit. Nah, Dr. Ishan pun menyadari ternyata dia hadir di situ karena ya Allah mentakdirkan dia dan mengabulkan doa daripada nenek ini. Sama juga ya, seorang ulama waktu itu dia mau syafar gitu. Terus dia tinggal di masjid, ternyata masjid itu ya ditutup. Kemudian dia pindah ke tempat tukang roti, rumah di depan masjid itu. Nah, sampai di situ ada seorang pembuat roti ya, yang udah lama dia berdoa, dia istighfar, dia ingin ketemu seorang ulama gitu ya, yang sangat karismatik sekali. Nah, ternyata ya syekh yang tadi yang dia rindukan itulah ulama yang dia rindukan ya, yang lama sudah dia inginkan bertemu tapi nggak ketemu. Cara Allah mengabulkan doanya, dia tidak bisa tinggal di masjid tapi justru tinggal di tempat tukang roti karena tukang roti mempersilahkannya tidur situ. Nah, ini jawaban ya doa-doa dia selama ini. Itulah Syekh Ali Jabir menuliskan dalam satu buku ini namanya The Power of Doa. Nih buat generasi muda, jangan lupa untuk doa yang terbaik ya, untuk jodoh antum, pekerjaan antum, aktivitas antum ya. Doa, usaha juga. Jangan doa terus. Ada juga tuh anak muda, Bi, doakan semoga punya anak. Amin. Ya, kalau bisa banyak anaknya. Amin. Udah nikah belum? Belum. Gimana mau punya anak antum nih? Usaha dulu, ya. Usaha menikah. Karena itu adalah fitrahnya manusia. Nah, kemudian ya, beliau dalam buku ini menuliskan satu buku judulnya Keajaiban Surah Al-Muluk. Beliau mengambil hadis riwayat At-Tirmizi ya, yang berbunyi yalma ya, yalma ni'atu hiyal muntijatul tunjihi ya, muntijatu tunjihi min azabil qabri ya. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat At-Tirmizi ya. Dia surah Al-Muluk, hiya al-maniatu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Dia surah Tabarok adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari azab kubur. Itu dia. Masya Allah. Jadi Syekh Ali Jabir yang menyarankan dalam buku ini banyaklah membaca surah Al-Muluk ya. Ini teman-teman di sini sudah hafal surah Al-Muluk? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, itu diantara ayat-ayat dalam surah Al-Muluk. Syekh Ali Jabir ya, dia menuliskan itu. Nah, bahkan ada kisah yang beliau tuliskan di sini ya. Ada seorang yang biasa mengambil wudhu, kemudian dia biasa membaca surah Al-Muluk, sebelumnya dia sholat witir, kemudian dia tidur. Nah, mimpinya
ada seorang yang masuk dalam kubur sangat gelap, mengerikan. Ternyata ya seramnya luar biasa. Tiba-tiba ya ada cahaya ya yang kemudian menerangi kubur tersebut. Apa itu cahayanya? Ya, ini adalah surah Tabarakalladzi biyanil mulk atau surah Al-Muluk gitu. Ya. Sahabat Abiyudi dimanapun berada, kemudian amalan penyebab husnul khotimah dalam buku beliau ini, ya, amalan penyebab husnul khotimah. Nah, ini sungguh luar biasa juga tulisan beliau, ya, di mana beliau belajar pada seorang ulama, ya, kemudian ya bahwa salah satu karunia Allah yang beliau dapatkan ialah selama 40 tahun beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Nah, maksudnya ada guru yang tidak pernah tertinggal 40 tahun takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Nah, ini adalah orang istiqomah yang menjaga sholatnya. Dan ini diantara ya keutamaan sholat berjemaah yang sudah kita tahu, dan akhirnya kematiannya adalah husnul khotimah. Kemudian di buku ini yang membuat kita hidup adalah, yang membuat kita bahagia dalam hidup adalah anak soleh dan soleha. Maka ya sahabat-sahabat semua yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita berdoa ya, Rabbana hablana minas solihin, bentuk jamaknya, atau Robbi habli minas solihin, agar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Maka mengawali itu semua kita amalkan ya satu doa yang diajarkan Nabi buat pengantin baru. Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibna syaitona ma razaqtana. Ya. Apa arti daripada doa ini? Ya Allah, ya Bismillah ya Allahumma janibna si syaiton wa janib si syaitona ma razaqtana. Ya. Dengan nama Allah, ya Allah jadikanlah kami, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan untuk mengganggu apa yang ya Engkau rezekikan kepada kami. Nah, itu dia. Nah, baik. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini doa kita ya, agar kita dianugerahkan anak yang soleh dan soleha. Kemudian masih dari bedah buku ini kita ya, Bang Ipan ya. Iya. Masya Allah. Di situ udah ada pertanyaan belum? Belum ada. Belum ada ya. Ada komentar saja. Oh gitu. Tapi sudah ada yang juga ikutan? Ada. Alhamdulillah. Sudah di share linknya ini? Sudah. Nah, mudah-mudahan yang tidak bisa, belum memiliki buku almarhum ini ya, bisa melihat. Nanti juga kita upload ke YouTube ya, Abiyudi Official ya Bang ya. Iya. Tapi ini live streaming, maaf kalau ada suara-suara gangguan ya. Yang penting kita akan membedah, juga ada konten di YouTube kan, ada ini Bang, ada namanya dakwah, ada juga education. Nah, di antaranya adalah bedah-bedah buku ya, buku bahan ajar, buku dakwah ya, buku sosial, politik, ekonomi. Dan hari ini kita kenapa memilih ini Bang? Karena beliau sudah almarhum ya, dan semoga ini menjadi amal jariah buat beliau ya, dan kita bisa mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Nah, baik Bang, kita teruskan. Ini linknya sudah di share. Beliau menuliskan amalan-amalan pengusir was-was. Kan sering kita. Maka beliau menyarankan ya, ambil air. Ini kan baca ini kan Bang. Baca Al-Fatihah kata beliau 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dibaca dulu Bang 7 kali. Kemudian 5 ayat pertama surah Al-Baqarah ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca itu 5 ayat pertama, lalu ayat kursi ya.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah ya. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini namanya surah Mu'awizat ya, yang dibaca ketika malam hari. Nah, Syekh Ali Jabir menyarankan kita agar terhindar dari was-was tadi. Was-was, gitu ya, Bang? Iya. Nah, baik. Ini minum dulu ya, karena udah doa kan tadi ya. Bismillah. Nikmat sekali. Kan ada tuh The Power of Water ya, apa tuh ya? Yang orang Jepang nulis tuh. Iya. Kan dibacakannya zikir-zikir, lalu membentuk molekul-molekul yang bagus ya, Iya. air itu ya. Tapi kalau dikata maki-makian gitu kan, maka molekulnya juga buruk ya, negatif ya kan. Maka hebat sekali Islam ya. Bismillah, ayat kursi, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Nah, jadi abang kalau lagi sakit hati nggak usah minum bang. Benci ya kulitnya. Nah, ini benci-benci ya gitu, molekulnya, gitu ya. Nanti aja minumnya. Lalu silakan minum setelah itu. Ini amalan pengusir was-was, gitu ya. Nah, beliau menuliskan di sini, ya, setan itu paling tidak suka dengan istighfar. Mengapa? Karena setan itu bekerja keras pagi, siang, sore, malam untuk menggoda manusia, hingga akhirnya ia terjerumus mengikuti setan dengan mengerjakan dosa dan maksiat. Tapi begitu manusia itu ingat Allah dan berkata astagfirullah, astagfirullah, dia minta ampun, menangis, lalu malu kepada Allah. Allah pun mengampuni dosanya. Allah sangat mencintai istighfar. Ucapan itu sangat sederhana tapi sangat luar biasa. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau juga menuliskan ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini beliau ambil ya, tentu dari doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini bagus nih bang ya, malam Lailatul Qadar dibaca ini ya, diamalkan ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dinni wad dunya wal akhirah. Ya, kita baca ini berulang-ulang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dinni wad dunya wal akhirah. Apa terjemahnya? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agama, kehidupan dunia dan akhirat. Ya, saya ulangi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agama, kehidupan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Ini dibaca setiap waktu dan setiap saat nih, Bang. Ini bagus ini, ya, buat Bang Gozi, Bang Ipan, Bang Kurnia, ya, teman-teman Abi di Abi Yudi Official, ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi ini menggapai kemuliaan dengan banyak bertobat. Gitu. Banyak dosa kita nih, Bang ya. Iya. Apalagi Abi nih. Nah, kenapa kita semangat berdakwah? Di antara dosa masa lalu kita ya. Iya. Maka sisa usia kita ini mudah-mudahan kita akan terus berdakwah ya. Sebagaimana Syekh Ali Jabir, Bang, yang memperjuangkan ya risalah yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bang ya. Iya, siap. Tapi ngomong-ngomong, Abi keren juga enggak kayak Syekh Ali Jabir? Kalau Syekh Ali Jabir kan di sini misalnya, Abi di sini ya. Nah, hidungnya mancung ya Bang, alhamdulillah ya. Mancung. Gagah tuh. Gagah. Gagah ya Syekh Ali Jabir ya. Semoga Allah tempatkan beliau di surga, insya Allah bersama bidadari Bang. Alhamdulillah. Cuma anak muda kalau nanti ganteng di dunia ini, tapi justru nanti masuknya di neraka itu. Iya. Tapi ada juga anak muda yang tanya tuh Bang. Tanyanya tuh ya, kalau masuk surga itu kalau masuk surga kan ada tangga-tangga itu, tingkatan-tingkatan. Itu naik tingkatan berikutnya pakai eskalator apa pakai lift katanya. Wah, ini ada-ada aja. Yang paling penting itu antum siapkan amalan. Nah, seperti buku ini, amalan ringan tapi menakjubkan. Nah, untuk apa?
amalan ringan menakjubkan agar nanti generasi muda bisa masuk surga. Dan ini luar biasa ya. Baik, kita teruskan ya. Lalu beliau nuliskan keutamaan sujud kepada Allah. Jadi membuat kita rendah hati dalam hidup ini, Bang ya. Jadi banyak bersujud ya. Sahabat-sahabat generasi muda Abi, banyaklah bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat sujud itu perbanyaklah doa. Ini amalan yang luar biasa ya. Nah, beliau mengambil hadis riwayat Muslim ya, di mana ya Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru doa. Itu Syekh Ali Jabir mengambil hadis riwayat Muslim. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah sujud doa. Waktu sujud tuh banyak doa ya, Bang. Kan kalau kita biasa doanya kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan gitu ya. Atau ada doa-doa yang lain ya kan. Gitu. Kemudian ya beliau juga menuliskan di sini kedahsyatan surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas. Dahsyat sekali surah Al-Ikhlas ini ya. Kenapa? Karena ya ketika orang membaca surah Al-Ikhlas, ya ini kan surah yang terdiri dari 4 ayat saja ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ini tauhid nih, Bang. Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Jadi kita memang hanya berharap ya, meminta hajat itu pada Allah ya. Allahus samad gitu. Jadi kalau kita ada hajat, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nggak tersesat, agar kemudian ya tetap di jalan yang Allah ridhoi itu. Kemudian dari buku ini ya, Syekh Ali Jabir juga menuliskan rahasia agar hajat cepat terwujud. Di antaranya tadi sedekah subuh, dan itu sudah kita bahas juga tadi ya. Ini kalau halaman bukunya lumayan nih, Bang. Ya, Bang Ivan, Bang Gozi, ya teman-teman Nabi yang ada di studio Abi Yudi Official. Ini halamannya 205. Ini baru dibaca hari ini ya. Masya Allah, buku baru ya yang ada di tempat kita di Syafiq Shop. Itu kita juga bekerja sama dengan penerbit Zikrullah. Ternyata buku ini menarik ya. Nah, lebih menarik lagi karena seseorang yang pernah menulis, walaupun dia sudah tiada, tapi yakinlah pahalanya terus akan mengalir buat beliau kalau kita membacanya lalu mengamalkan buku yang beliau tulis ini. Nah, yang menarik lagi, zikir pembebas kesulitan dalam hidup ini. Kalau di sini sih beliau menuliskan dalam buku ini atau babnya, zikir pembebas 99 kesulitan. Apa diantaranya? Ya, banyak sekali ya. La haula wala quwata illa billah. 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 Jadi kalau sakit ya, miskin, stres ya, rumah tangga, maka banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah ya. Nah, ini juga pesan Rasulullah SAW ya. Jadi kalau ada orang membaca pesan dengan amalan yang ini ringan, la haula wala quwata illa billah, tapi sejatinya ini ada sesuatu yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana kita untuk keluar dari kesulitan hidup kita, termasuk bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah ya. Dengan nama Allah ya aku keluar, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Nih anak-anak muda, sahabat Abi di studio Abi Yudi Official, kita pernah nonton ya Syekh Ali Jabir ditikam ya, Bang? Iya. Ditikam ya? Ditusuk ya? Terus digeser, dielak ya? Akhirnya kena lengan sebelah kanan ya? Pas gini ya, luka ya. Nah, Abi yakin
salah satu ya amalan beliau itu memang membaca itu bang, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sehingga beliau terhindar dari tikaman itu bang ya. Iya. Nah, bagaimana sahabat yang lain yang juga syahid? Oh, sudah dianugerahkan syahid menjadi syuhada itu. Itu cita-cita para sahabat Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, sahabat Abi Yudi ya masih di fanspage-nya ya, live streaming fanspage-nya Abi Yudi Official. Insya Allah juga nanti kita akan upload Insya Allah bang ya, Yes. ke YouTube Abi Yudi Official. Kita masih melanjutkan dulu ya terkait dengan buku yang telah ditulis oleh Syekh Ali Jabir ini ya. Nah, jika di antara kita ada yang punya banyak masalah atau hajat lalu memperbanyak membaca salawat, pasti Allah akan segera mengabulkan hajatnya. Apa hajat Bang Ipan? Bang Ipan, istri soleha. Bang Gozi apa nih? Bang Gozi, cita-citanya Bang Gozi. Ini anak-anak muda banyak nih di studio Abi Yudi Official ini ya. Mungkin hajat mereka banyak nih, tapi dah usah mereka sebutkan, izin Allah Abi udah tahu nih. Pasti mereka ingin ini teman-teman jomblo fisabilillah ini pasti ingin mereka dapat istri yang soleha, cantik ya, hafiz Quran ya, hafizah. Allahu Akbar ya. Nah, maka kalau banyak hajat, banyak keinginan, banyak juga bersalawat bang ya, di samping beristighfar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Nah ini dia. Jadi Syekh Ali Jabir menuliskan keajaiban zikir dan salawat itu, dan dia mengambil dari satu kaidah di sini, la yazalu lisanuka ratiban min zikrillah. Apa terjemahannya? Syekh Ali Jabir mengambil ini ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa ini. Usahakan basahi lidahmu terus dengan zikir kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdi. Abi alhamdulillah kalau endurance naik kuda itu izin Allah bang ya. Dalam hutan tuh kita itu zikir la ilaha illallah, la ilaha, kan kuda jalan kan deg-deg la ilaha illallah. Berenang gitu juga ya, la haula wala quwata illa, naik motor kan ya. Tapi abang kalau lihat cewek jangan gitu bang. Oh, astagfirullah mantap. Itu enggak zikir namanya itu ya. Jangan ya. Astagfirullah. Kalau sekali itu rezeki ya. Subhanallah. Tapi jangan subhanallah panjang, dilihat juga terus ya. Nah, zikir yang baik ya. Baik. Kemudian beliau juga membacakan ya beberapa kaidah-kaidah dalam buku ini. Di antaranya beliau menuliskan ya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dari ayat-ayat dan doa-doa, tentunya dari ayat-ayat dan doa-doa. Nah, di antara yang beliau tuliskan di sini, waskurullaha katsiran, janganlah lupa zikrullah sebanyak-banyaknya agar kita Kita teruskan ya. Doa yang menjadi rebutan malaikat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubaraka fik. Nah, ini diambil oleh Syekh Ali Jabir almarhum ya. Dituliskan beliau di sini terkait doa-doa yang menjadi rebutan malaikat itu ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubaraka fik. Ya. Ya Rabb kami, bagimu segala pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Bagus ya bang doa itu bang? Bagus ya? Yeah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubaraka fi. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Syekh Ali Jabir ya. Yeah. Ya Allah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi beliau banyak juga menuliskan doa-doa di buku ini, amalan ringan paling menakjubkan itu. Ini luar biasa ya. Kemudian 3 amalan agar hidup tidak merugi dalam buku ini. Nah, apa saja itu?
3 amalan yang membuat tidak merugi, ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu orang mukmin yang tidak akan merugi yang terdapat pada ayat ini adalah mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an. Oh iya, beliau memang fokus pada Al-Qur'an ya. Dan beliau mengambil dalam surah tadi ya, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an ya. Iqra, bacalah ya. Kemudian naiklah. Kemudian ya, yang kedua beliau menuliskan setelah membaca Al-Qur'an yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga menginfakkan. Ini bagus nih. Ya, buat Bang Ivan, Bang Gozi, teman-teman Abi di studio. 3 hal yang amalan tidak membuat kita ya, insya Allah rugi dalam hidup ini. Pertama baca Quran, yang kedua jangan lupa ya mendirikan sholat berjemaah, yang 3 berinfak. Masya Allah, kunci sukses ini. Iya. Banyak anak muda yang nggak peduli kan sholatnya, padahal as-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama kan. Beruntung orang qad aflahal mu'minun. Kenapa beruntung? Karena sholat yang mereka jaga. Dan manusia itu kan berkeluh kesah. Innal insana hulikan haluan. Manusia itu cenderung berkeluh kesah. Tapi ada jawabannya, ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Nah, maka 3 amalan yang membuat kita tidak merugi, yaitu membaca Al-Qur'an, sholat, sedekah. Ya, baca Quran, sholat, sedekah. Ya, Al-Qur'an, sholat, sedekah. Al-Qur'an, sholat, sedekah. Masya Allah, sederhana ya. Tapi kalau diamalkan ini sungguh luar biasa. Baik, masih ada waktu kita Bang? Masih 15 menit 15 menit lagi. lagi. Baik. Doa pembayar syukur dan doa yang meliputi keseluruhannya. Beliau juga mengambil di antaranya ya. Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika walakal hamdu walakal syukru. Itu doa ya. Ini luar biasa ya. Nah, ya Allah, kenikmatan yang aku atau salah seorang dari makhlukmu berpagi hari dengannya, ini zikir pagi ya, adalah darimu semata, tiada sekutu bagimu, maka bagimu segala puji dan bagimu rasa syukur. Ini jarang kita ngamalin ya Bang, zikir pagi petang ini ya. Nanti bisa amalkan ini kan. Allahumma asbahan ya. Kalau sore Allahumma amsani. Allahumma amsani. Ya, Allahumma amsah. Dengan artinya ya, Allahumma asbaha bi ya. Kemudian ya kita berdoa ya berpagi hari. Kalau sore Allahumma amsa. Ya, asbah diganti dengan amsa. Nah, kemudian doa yang lainnya beliau mengambil dari hadis riwayat Ibnu Majah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi banyaklah kita berdoa, kata Syekh Jabir ya, banyak terus berdoa. Senjata orang mukmin itu doa, doa wal ibadah, dan doa itu ibadah. Induknya daripada amalan itu adalah diantaranya bukhul ya, adalah doa. Itu luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya ya, beliau mengambil doa yang biasa kita baca Bang ya, waktu kita tawaf ya. Abang udah pernah umroh belum nih? Belum. Waduh, mudah-mudahan nanti kita bisa umroh bersama ya, anak-anak muda ya. Abi pun punya pengalaman Bang. Dulu berkuda di Mekah, kencang kudanya itu. Dan waktu kita tawaf, izin Allah, kita doa, Allahumma ya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu bebas saja banyak doanya. Tapi doa yang biasa kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dari rukun yamani itu sampai ke ini Bang, ke anak amalnya itu Hajar Aswad ya. Nah, kita banyak mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walaupun doa-doa yang lain juga boleh ya. Nah, banyaklah pokoknya kita berdoa, kata Syekh Ali Jabir, Allahumma inna nas'aluka ya,
dan banyak sekali ya. Nanti kita juga bisa lihat di YouTube ya Bang ya, doa Syekh Ali Jabir ya, bisa kita putar mungkin ya. Kemudian dia juga menuliskan kekuatan surah Al-Fatihah ya. Jadi Abi juga punya pengalaman nih Bang Ivan, Bang Gozi, teman-teman Abi semuanya di Abi Yudi Official. Itu dulu ada anak dirawat di rumah sakit yang paling tua. Kemudian dia demam berdarah ternyata. Abi doa baca surah Al-Fatihah, izin Allah paginya, dan di sebelahnya itu sama-sama sembuh gitu. Nah, kemudian anak Abi pulang ke rumah. Tapi anak yang satu kamar dengan anak Abi ini Bang, orang tuanya telepon malam-malam. Dia kebetulan manggil saya, Ustadz, silakan datang ke rumah sakit. Silakan datang. Kenapa Pak? Anak saya dalam kondisi kritis. Ternyata udah di ruang ini Bang, ICU ya. Ya, ruangan yang terbatas gitu kan orangnya ya. Ternyata sudah dipasang selang-selang gitu. Ya, kami dari jauh, saya bilang ayahnya, banyak baca surah Al-Fatihah Pak. Banyak surah Al-Fatihah, sabar Pak. Banyak baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah sadar anaknya. Tak lama kemudian mulai membaik. Besoknya dia telepon saya, izin Allah. Alhamdulillah Bi katanya. Kenapa Pak? Anak saya sudah sadar, nanti dibolehkan pulang oleh dokter. Allahu Akbar. Dari sembuh, dari sakit, mendingan, tiba-tiba sakit lagi Bang. Kan demam berdarah gitu ya. Panas, dingin, tiba-tiba panas sekali ya. Sehingga dia hilang kesadaran untuk bicara ya. Sehingga kita banyak membaca surah Al-Fatihah, akhirnya dia sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sakit banyaklah membaca surah Al-Fatihah. Dan dalam surah itu ada ayat kan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan luar biasa kan ya. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Gitu ya Bang. Baik, sampai hampir ke penghujung daripada buku ini ya. Di buku ini beliau kembali menulis cara menggapai tabungan akhirat, cara mendapatkan ya tabungan akhirat, yaitu dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan ya, kebaikan-kebaikan. Dan beliau banyak juga ini Bang, berdiskusi dengan jemaah beliau semasa hidupnya ya. Ada yang bertanya dia jawab gitu kan, dan seterusnya. Nah, intinya beliau mengajarkan kita untuk banyak melakukan kebaikan dengan niat yang baik. Dan Nabi lihat juga ya podcast beliau itu ya, di podcast Deddy Corbuzier ya. Salut kita ya, dia tidak ada dendam kepada yang menikam dia ya. Dia hanya memaafkannya ya. Itu hatinya bersih sekali ya Bang, karena sering membaca Al-Quran. Nah, ini menjadikan tabungan beliau ya, kebaikan-kebaikan beliau ketika beliau tidak lagi ada di dunia ini ya. Nah, dan beliau mengambil di sini dalam surah Fussilat ayat 34 ya, di mana surah Al-Fussilat ini, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Jadi tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Pintar ya. Jangan tolaklah kejahatan itu dengan kejahatan pula ya. Tapi dalam Islam tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan ya. Dan intinya tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Lalu 4 amalan utama di hari Jumat. Nah, ini pas nih Bang. Beliau menuliskan di sini ya, amalan yang pertama banyak selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kedua, membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Beliau mengambil dari hadis Ad-Darmi ya, yang disesuaikan oleh Syekh Albani ya. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi ya di hari Jumat, di malam Jumat, maka disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Wallahu a'lam ya. Surah Al-Kahfi di hari Jumat yang dibaca itu akan menjadi ya tentunya disinari dengan cahaya selama masa antara 2 Jumat ya. Wallahu a'lam. Intinya beliau Syekh Ali Jabir
mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau banyak menyuruh kita untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Lalu banyak berdoa bang di hari Jumat ini. Banyak berdoa di hari Jumat. Doanya yang benar. Ya, ya Allah, berikan saya istri 20 ya Allah. Doanya yang benar. Ini anak muda kebawa nafsu ini. Doanya yang benar gitu ya, yang wajar, yang pantas ya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, beliau juga menuliskan rahasia agar kita dihargai Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya dalam tulisan ini bang, jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain, kata Syekh Jabir itu ya. Nah, membuat kita kemudian tidak sombong. Nah, dia kan tawaduk ya. Nah, terkesan ya kalau membaca buku ini, saya Abi Yudi itu melihat beliau memang rendah hati ya. Nah, luar biasa. Dan beliau menyarankan kepada pembaca, janganlah kita kemudian merasa lebih hebat daripada orang lain ya. Tapi seharusnya kita ya menganggap boleh jadi diri kita tidak lebih baik daripada orang lain, tidak lebih berilmu daripada orang lain, sehingga kita tidak merasa sombong. Jadi perbanyaklah amal soleh yang sederhana, amal soleh apapun yang sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak tahu di antara banyak amal soleh itu mana kira-kira yang di dalamnya tersembunyi ridho Allah. Nah, tulisan beliau juga mengatakan, jika kita sudah menemukannya, walaupun kita tidak tahu di mana ridha Allah itu, jika kita sudah menemukan ridha Allah, maka sisa hidup kita akan bahagia. Akan bahagia sisa usia umur kita ini. Beliau telah meninggalkan kita ya bang. Beliau lahir tahunnya sama kayaknya sama Abi bang, 1976 ya. Berarti usia 44 tahun beliau meninggal dunia. Sementara saya belum tahu kapan meninggal dunia ya. Tapi saya juga ingin terus berdakwah seperti Buya Hamka nih bang. Kapan-kapan kita bahas tentang buku karya Buya Hamka ya. Insya Allah ini juga akan menarik untuk kita bahas di Abi Yudi Official, baik di fanspage maupun di YouTube Abi Yudi Official. Doakan terus semoga kita bisa melakukan konten-konten yang bermanfaat ya, baik untuk generasi muda ataupun untuk ayah bunda kami. Semoga kita semua mendapatkan banyak kebaikan sebagaimana Syekh Ali Jabir melakukan banyak kebaikan dari tulisan ini ya, banyak karya-karya beliau. Dan silahkan miliki buku ini ya bang ya. Amalan ringan paling menakjubkan, insya Allah gitu ya. Nah, insya Allah nanti bisa hubungi Bang Ivan aja ya, di nomor berapa itu ya, nanti mungkin bisa dibuat di captionnya ya. Demikian. Sudah 1 jam bang? Sudah cukup 1 jam? 5 menit lagi. Oke, baik, kita tutup dengan doa. Karena kita bedah bukunya tadi disepakati 1 jam saja ya. Kita tutup dengan doa yang terbaik buat Syekh Ali Jabir ya. Dan semoga kita juga bisa menulis suatu saat ya bang. Kalaupun kita nggak ada lagi, kita dikenang orang karena karya kita ya. Boleh di media sosial, boleh juga di buku ya, dan dimanapun kita berkarya itu. Yang jelas, innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarir. Allah itu mencintai mukmin yang berkarya ya, lewat tulisan, lewat ceramah dan seterusnya. Sekarang namanya lewat dakwah digital ini. Baik. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untukmu ya Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillah ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah, alhamdulillahi ala ni'matit taubah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah,
pada kesempatan ini kami membahas satu karya yang ditulis oleh Syekh Ali Jabir. Ya Allah, ya Allah, beliau adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya Allah, muliakanlah tempat kedudukannya. Ya Allah, teruskan aliran pahala buat beliau. Ya Allah, dan ulama-ulama kami yang lain yang telah Engkau panggil. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami mohon berikanlah kesabaran ya Allah untuk keluarga yang beliau tinggalkan. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan kami meneruskan perjuangan Rasulullah dan perjuangan para ulama. Ya Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ditinggalkan Rasulullah SAW dan yang telah diperjuangkan oleh ulama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Zal Jalali wal Ikram, semoga ilmu yang kami dapatkan dalam membedah buku ini ya Allah, lalu mengamalkan ya Allah atas izin-Mu, atas nikmat-Mu ya Allah, semoga kami bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh para ulama ya Allah melalui Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, dari hadis-hadis sahih, hadis sahih yang diambil oleh ulama ya Allah, yang kemudian mereka tuliskan lagi dalam bentuk buku. Ya Allah, kami membacanya, kami mempelajarinya, dan semoga kami bisa mengamalkannya. Kami yakin ulama terlebih dahulu telah mengamalkannya ya Allah, apa yang mereka tulis itu. Ya Rabbana, ya Allah, mudahkan lisan kami untuk terus berzikir, mudahkan tangan kami untuk terus bisa tolong menolong saudara kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan tubuh ini ya Allah untuk terus berdiri untuk melaksanakan sholat ya Allah, berbuat baik dimanapun kami berada. Ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, agar kami bisa menebar manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, berikan kami nikmat sehat agar kami semakin taat. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim, agar kami bisa bersedekah ya Allah, sebagaimana kedermawanan Rasulullah, sebagaimana kedermawanan sahabat, sebagaimana kedermawanan para ulama ya Rabbana. Ya Allah, kami mohon bahagiakan hidup kami ya Allah, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rindu ya sama si Ali Jabir, karena beliau hidup dengan Quran dan banyak mengajarkan Quran, dan mudah-mudahan ya banyak generasi kita yang hafal Quran ya Bang. Iya. Dan alhamdulillah beliau telah banyak menginspirasi, menjadikan banyak hafiz Quran di Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam kita berdiskusi dari buku ini, walaupun tidak sempurna saya menyampaikan, tapi inti-intinya sudah kita sampaikan. Silakan miliki buku ini dengan judul Amalan Ringan Paling Menakjubkan, 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup, karya almarhum Syekh Ali Jabir. Semoga bermanfaat. Semoga beliau juga terus mengalir amalannya, pahala untuk beliau dari amalan-amalan beliau yang telah beliau lakukan semasa hidup beliau. Demikian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.